warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah 3 orang calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri adalah Revinda Abifati India. Saya berperan sebagai coach berasal dari UPTD SMPN 2 Di sebelah kanan saya ada rekan saya Sumaruddin. Saya berperan sebagai Kuci, berasal dari TK PGRI Noreh, Kecamatan Sese. Dan yang terakhir di sebelah kiri saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Mama. Di sini saya berperan sebagai observer berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Sese. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Revinda? Alhamdulillah baik. Oke, saya mudah-mudahan ke depan kita juga sama-sama tetap menjaga semangat kita ya, jangan sampai kendor ya. Amin. Terkait dengan tugas kita kali ini terkait apa itu namanya kucing ya kalau tidak salah ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya selaku observer ya akan memantau bagaimana jalannya praktek kucing yang akan panjenengan praktekkan ya. Di sini Bu Revinda selaku coach ya, dan kemudian Ibu Sumaratin selaku kucing. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Revinda selaku coach ya. Oke. Ibu Revinda di sini kalau kita bisa lihat ada rubrik penilaian terkait dengan rubrik penilaian kucing ya, Bu Revinda. Jadi kira-kira sebelum mempraktekkan kucing tersebut, apa saja hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Ibu Revinda selaku coach? Terima kasih sebelumnya kepada Bu Setia Mama selaku observer. Sebelum praktek coaching ini tentunya saya mempelajari dulu modul 2 berkenaan dengan praktek coaching, terutama apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach agar bisa dikatakan sebagai coach. Ternyata setelah saya mempelajari ada 3 kompetensi yang saya miliki. Di antaranya yang pertama adalah dalam mempraktikkan coach itu saya harus bisa presence. Artinya saya harus bisa menghadirkan penuh diri saya dari atas sampai bawah. Artinya kalau raga saya di sini maka jiwanya harus ada di sini. Artinya kalau ada coach yang akan bercerita maka saya akan mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan diceritakan oleh coach. Yang kedua adalah ternyata coach itu harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Artinya jangan menyela, kemudian mendengarkan dulu apa yang dikatakan baru kita berkata. Kemudian yang ketiga adalah saya nanti akan berusaha untuk menggali. Saya sudah menyiapkan beberapa kalimat yang sekiranya digunakan untuk menggali kemampuan si coach dalam menghasilkan sebuah solusi. Oke siap. Jadi panjenengan barusan sudah menyampaikan itu terkait dengan 3 kompetensi inti dari coaching ya. Kemudian secara spesifik kira-kira bagian kompetensi mana ingin panjenengan observe? Dari coach nanti akan yang saya mau observer atau yang saya mau amati adalah kalau bisa semuanya. Jadi dari 3 kompetensi ini kalau bisa saya yang selaku coach dan Sumarti selaku coach dapat memerankan secara penuh. Jadi indikator tercapai dari tujuan itu apa kira-kira yang ingin sampaikan? Sampaikan kira-kira. Indikator yang coaching ini akan berjalan dengan lancar kalau saya sebagai coach bisa menggali kemampuan coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalah. Nah, itu adalah indikatornya. Oke, saya rasa untuk sementara observasi sudah saya tanyakan dari panjenengan. Monggo untuk langkah selanjutnya melakukan observasi terhadap coaching panjenengan. Saya persilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kayaknya lagi susah ya. Oh iya, ini saya lagi pusing banget ini. Ya. Pusingnya biasa ya, pasti kan anak-anak ya. Oh iya, kalau di TK gimana lagi yang menghadapi anak-anak itu kecil. Iya. Kadang kita lagi nggak mood, anak-anak marah nih.
Enggak, tapi biasanya Bu Sumarutin itu jarang ya kalau mikirin anak-anak. Berarti mungkin ada salah satu siswa ya yang jadi perhatian ya. Apa ini? Itu ada siswa yang luar biasa. Menurut saya itu apa ya? Dia itu luar biasa lah. Luar biasanya gimana? Kenakalannya itu di atas rata-rata. Oh, di atas rata-ratanya nakalnya anak TK. Iya. Apa contohnya nih nakalnya itu? Dia itu apa ya? Dia itu sih keluar kata-kata kebun binatang gitu. Oh, kata-kata kasar. Iya. Ya Terus Allah. itu dia itu juga apa ya namanya? Kalau main tuh loh, nggak mau dibereskan. Jadi saya Seenaknya sendiri. seenaknya sendiri dia itu. Saya juga bingung gimana ini mengatasi. Berarti ini ada anak trouble, ada anak bermasalah, anak-anaknya ini dalam hal bertutur kata ini suka sembarangan berkata kasar. Yang kedua, anaknya ini tidak mandiri berarti Iya, main iya, terus iya. ditinggal gitu ya. Berarti Bu Sumarutin ini maunya kayak gimana ya? Maunya gimana? Kalau saya itu dia itu yang berubah sikapnya yang pertama berubah dia bicaranya dia lebih santun, dia itu dari segi sikap dia lebih mandiri, lebih bertanggung jawab seperti itu. Berarti satu dia bertutur kata lebih santun, yang kedua dia lebih mandiri. Artinya kalau bermain berarti dia dibereskan gitu ya. Berarti tujuannya Bu Sumarutin dia membuat anaknya ini menjadi lebih mandiri dan berkata santun. Kira-kira kalau Bu Sumarutin maunya kayak gitu, kira-kira apa ini? Kira-kira untuk mencapai hal ini, kira-kira Bu Sumarutin punya nggak sesuatu hambatan itu yang kira-kira kalau karena anak ini tuh kayak gini Bu Revi jadinya agak susah gitu, apa gitu? Iya gini kita tak cerita ya. Gini. Tambahnya itu apa? Iya, jangan bosan loh, agak-agak aneh. Gini, soalnya apa ya? Dia itu yang pertama, dia itu anaknya orang kaya. Manja ya. Dimanja. Jadi karena dia di rumah biasa untuk dimanja, segala kemauannya dituruti. Jadi dia kebiasaan itu dibawa ke sekolah. Dan itu kadang mengganggu temennya. Dan teman-teman di sekitarnya itu jadi takut, terganggu karena dia itu apa nanti misalnya kalau dia misalnya sedang bela diri ya, kayak contoh tadi anak-anak sedang asik main Lego, waktu istirahat main balok, sudah buat bagus susunan dari Lego itu sudah ada yang bentuk mobil, ada yang bentuk kapal-kapalan, pokoknya sudah bagus anak-anak itu main. Ternyata sama dia ditendang. Ya Allah, saya itu ya Allah. Aduh, gimana ini? Saya gitu. Untung saya itu pas waktu saya ayo nak diberesin dulu kasihan, temennya sudah buat capek-capek. Kok kamu malah dirusak? Pas bilang Kebun binatangnya keluar ya Allah. Saya terus jodoh Bu ya. Gimana ya? Kena ini kita harus sabar. Berarti yang pertama itu berarti dia tuh anaknya orang kaya, jadi dimanja. Ada lagi nggak kira-kira? Terus setelah saya selidiki, saya tanya-tanyakan, biasa kalau anak tiga itu kan diantar. Iya. Ada rumahnya yang gitu. Saya ke orang dia kocang dia kan anak dia pasoki. Saya itu yang jadi sejak punya anak itu jadi kaya. Iya, sejak punya anak dia itu orang tuanya bisnisnya berkembang pesat. Jadi Muncul, dianggapnya si anak tadi itu pembawa keberuntungan. Jadi Jadi semuanya dimanja, semua dituruti sampai lo pernah Bu, dia tuh tertidur di kelas. Ketika saya tanya ke orang tua itu semalaman main HP main game. Satu hari habis 300.000 untuk beli kuota. Bayangin anak TK Bu. Ya Allah sampai itu. Ya Allah. Berarti lumayan ya. Ya bukan lumayan Trouble-nya dia itu lumayan, kalau berarti. penyakit komplikasi Bu. Komplikasi. Iya. Ya Aduh gimana? Syarat dulu ya. Syarat dulu. Kita tahu ya kalau ini anak ini mau dalam bertutur kata biar santun, Iya. kemudian biar dia mandiri. Tapi halangannya ini lumayan besar ini. Dia ini anak orang kaya, dia dianggap sebagai pembawa mujur ya, pembawa keberuntungan. Berarti kira-kira Bu Sumarutin punya ide apa nih kira-kira yang bisa diterapkan supaya tujuannya ini tercapai? Bu, kalau saya rencananya Bu Vinda membawa masalah ini ke kepala sekolah. KKS dulu. Ke KKS dulu. Nanti saya punya ada beberapa planning
untuk masalah si anak tadi itu saya utarakan masalahnya dulu. Anak ini gini. Terus nanti kan kepala sekolah minta kalau menurut Bu Sum gimana solusinya? Solusinya saya nanti akan ngomong ke kepala sekolah ngajukan untuk melakukan home visit. Jadi berkunjung ke rumah si anak itu. Jadi kita mengamati bagaimana sih perlakuan orang tuanya ke si anak itu. Iya, kalau di rumah. Soalnya gini Bu Firda, kan dulu kakaknya itu juga sekolah di tempat saya, tapi tidak seperti dia. Tidak seperti dia. Jadi ya kakaknya itu ya seperti anak-anak yang lain. Tidak mungkin karena perlakuan beda, mungkin karena perlakuan cara mendidiknya muncul tadi itu mungkin. Iya, karena memang mitosnya seperti itu. Dia kepercayaan orang tuanya kalau sudah bicara kepercayaan kan agak susah kan untuk dipalingkan seperti itu. Nah, nanti setelah sampai di rumahnya, setelah home visit, nah nanti akan saya panggil orang tuanya juga. Saya akan bicara dari hati-hati, memberikan gambaran, misalnya desa akan gambarannya, misalnya nanti yang namanya bisnis Bu, saya akan bilang gitu, kan tidak akan, ya mudah-mudahan akan terus berkembang, tetapi kan ada kalanya bisnis itu naik turun. Nah misalnya Bu, nanti suatu saat bisnisnya ibu itu lagi turun, terus si anak ini perilaku dan wataknya tidak berubah, kan akan berakibat ke orang tua juga. Ibu akan semakin susah untuk mengaturnya. Nah, mumpung anak itu masih kecil, mumpung masih bisa kita tata, mari kita tata. Nanti akan saya ngomong gitu ke orang tuanya. Biar apa? Pendidikan di sekolah sama di rumah nyambung. Karena anak TK itu kan cuma 3 jam berpindah di sekolah. Banyak di rumah, pendidikan di rumah yang justru yang sangat berkurang. Dan buktinya seperti itu. Anaknya dari rumah dibiarkan, gini dituruti, apa saja kemauannya diiyakan. Sampai di sekolah ya seperti itu, dia bosi, dia sok ngatur, dia nggak mau mengikuti aturan itu, nggak maunya menang sendiri. Ya karena dimanja itu. Iya. Sebenarnya Bu Sumarwati ini berarti sudah punya step-step atau langkah-langkah yang nantinya Bu Sumarwati akan lakukan supaya si anak ini mau berubah. Berarti kira-kira kapan Bu Sumarwati? Saya tunggu kapan nih? Ini kalau untuk menghadapi kepala sekolah mungkin besok akan lusa aku pindah. Karena kebetulan sebetulnya saya itu dari kemarin sudah gergetan sama si anak ini. Tapi karena ibu kepala sekolah saya itu putrinya sedang opname di rumah sakit, alhamdulillah sudah pulang. Dan besok kalau tadi kan nggak mungkin karena memang tadi kita rapat, jadi besok mungkin saya akan ajukan masalah ini ke kepala sekolah, dan mungkin dalam minggu ini bisa kita lakukan home visit. Jadi minggu depannya kita bisa istilahnya konseling dengan si ibunya tadi itu, kita sisipkan materi penting sedikit lah. Berarti berapa nih kira-kira Bu Sumarwati waktunya? 2 minggu bisa ya? Iya ya, sekitar itu 2 minggu. Nanti kita ketemu ya. Iya. 2 minggu nanti. 2 minggu nanti kita ketemu. Kira-kira planningnya Bu Sumarwati sudah tertata ini kira-kira terjalani penuh apa enggak? Kalau tidak berjalan kira-kira apa ini? Nanti saya cerita. Siap. Saya tunggu Bu Sumarwati ya. Ya, saya tunggu Bu Sumarwati 2 minggu lagi. Oke. Kita nanti ketemu lagi ya. Jangan bosan mendengarkan cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa apa yang sudah panjenengan lakukan ya Bu ya, terkait dengan praktik kucing tadi. Jadi saya sudah melihat bahwa panjenengan sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan kucingnya panjenengan ya Bu Revinda. Kemudian dalam kegiatan selanjutnya yaitu saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu, sebagai observer. Jadi salah satunya adalah begini, kira-kira dari praktek kucing yang tadi sudah panjenengan lakukan, apa yang sudah Anda lakukan dalam kucing tadi, apa istilahnya indikator
ketercapaian apa yang sudah panjenengan lakukan dalam proses praktik seperti yang di dipraktekkan bersama Ibu Sumarati. Oke, berarti kan sebenarnya tujuan saya bisa 3 kompetensi itu saya bisa semua gitu. Kebetulan saya mendapatkan peran seorang coach yang bernama Sumarati ini, dia bisa diajak dalam menggali kompetensi. Ternyata Bu Sumarati itu sudah punya kompetensi itu, jadinya saya sebagai coach itu menggalinya gampang. Artinya pengembangan yang saya capai itu adalah yang tadi yang tujuan utamanya adalah kunci dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ternyata dalam praktek tadi Coach Bu Sumarotin ternyata sudah punya planning. Nah, artinya saya sebagai coach berhasil dalam memancing Coach Bu Sumarotin dalam menyampaikan kira-kira apa saja planning yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalahnya, dan alhamdulillah itu sudah tercapai tadi. Luar biasa ya. Jadi 3 kompetensi inti yang sudah disampaikan tadi, kehadiran penuh presence ya. Jadi saya sudah melihat bahwa panjenengan sudah berdasarkan observasi saya, Bu Revina dengan sepenuh hati tadi sudah benar-benar mendengarkan curhatan dari Ibu Sumarati ya. Dan kemudian saya juga melihat Ibu Revina juga menjadi good listener atau pendengar yang sangat luar biasa, membebaskan Ibu Sumarati yang berkata, bercerita atau berkomentar apapun itu dibiarkan. Dari situlah fungsinya seorang coach kepada puji. Dan kemudian itu adalah sudah mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Sumarati selaku puji. Oke, saya rasa apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Amin. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Demikian video praktek coaching kita kali ini dengan coach dan coachee. Semoga video praktek kita kali ini bisa membawa perubahan besar bagi lembaga kita masing-masing, Sehingga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terus bergerak, Bapak Ibu hebat, salam guru penggerak. kepala sekolah, kat kita masing-masing. Sehingga budaya positif dapat kita terapkan di sekolah kita. Terus bergerak, Bapak Ibu hebat, salam guru penggerak.